Silakan. Oke, jadi izinin gue share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Dik. Oke. Sip, jadi kita bahas soal pertama dulu ya. Jadi soal pertama ini cukup menarik, yaitu ini ya, dia itu gerak dua dimensi ya. Jadi kalau kita baca soalnya pertama kali, misil A diluncurkan dari sebuah lokasi peluncuran dengan tujuan menghancurkan 1 militer di suatu lokasi. Jadi anggap kita punya site awal itu, site initial sama site final gitu. Site final ini itu dia basis militernya gitu. Nah, sedangkan inisial itu tempat peluncurannya ya. Nanti dia seperti misil kebanyakan bakal bergerak parabola ya. Akhirnya kena boom meledak gitu. Nah sayangnya gitu, ada tim penghadang misil nih, ada defense gitu. Dilihat, wah kira-kira gimana ya cara kita bahasanya tuh gimana cara mengintercept ya, menghalangi misil penyerang tersebut untuk mengamankan instalasinya. Nah dari hitung-hitungan ternyata diketahui bahwa pada pukul 10.45 dia berada di koordinat XY, anggaplah Y itu ketinggian ya. Sedangkan si X itu 2 dimensi doang data. Itu di ketinggian si XY 2000 sama 12.000. Nah anggap ini ya. XY X sama dengan 20.000, dan Y sama dengan 12.000 ya. Kilometer satuannya. Nah jadi buat mengintercept si misil lawan itu diluncurin nih misil dari si yang defense yang pelindung ya, itu pada pukul 10.15. Nah yang ditanya adalah yang A, yang pertama ditanya rute luncurnya, yang B adalah laju awal V0 dalam km per jam. Oke, nanti untuk ketahui hal ini kan artinya pertama sudut ini kan jelas kita harus cari tahu dulu ya dengan waktu 10.15 gimana caranya itu supaya si misil dari lawan itu dia bisa mengintersepsi misil yang menghadang gitu. Nah, mungkin kita lanjut. Jadi untuk di sini untuk apa? Untuk mencari tahu si detail si theta sama V0. Ini kita harus cari tahu si VY sama si VX ya. Soalnya kalau kita ingat theta itu kan gampangnya kita dari ini. Sudut peluncuran dari perbandingan si VY sama VX. Itu paling gampang kita dari tan theta sebenarnya, karena tan theta itu adalah si VY per VX. Nah mungkin pertama dari yang informasi kita punya ya buat nyari theta, kita dari nyari si sudut peluncuran dulu nih. Nah pada kita sudut peluncurnya itu kita bisa cari dari VX-nya. Kita lihat VX itu kan kebetulan kalau dalam gerak 2 dimensi ya, khususnya di bumi, VX itu selalu konstan kan. Kalau asumsinya nggak ada ini ya, nggak ada hambatan udara. Nah, terus si PY ini dia berubah-ubah. Kenapa? Karena ada A pada sembunyi gitu, yaitu gerak gravitasi. Bagus dulu. Nah dari situ kita bisa nyari VX dulu nih di awal. Ini VX sama dengan delta jarak pada sumbu X per delta T. Nah akhirnya delta T dulu kelupaan ya. Delta T-nya di situ, di sini kita ketahuin ada jelas ya pada misil 10 tapi diluncurkan acara misil A tepat pada waktu ada di. Jadi
di sini tuh dia mesinnya udah hancur. Jadi kita anggap delta T-nya dia udah 30 menit ya sejak pencuran. Jadi anggap delta T-nya itu 30 menit. Atau dalam detik itu 30 dikali 60 dengan 1800 detik. Dengan delta X-nya tadi di koordinatnya ya, anggaplah 20.000 gitu. 20.000 kilometer. Jadi kalau kita masukin 1.800 ya. Itu. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau dia X-nya itu adalah 20.000 per DT, DT-nya 1.800. Kalau kita hitung, jadi itu kurang lebih 200 per 18 ya. Ini disimpan aja dulu angkanya. Sorry ya kalau background gue berisik. Ini buat PY. PY ini menarik ya karena kita nggak tahu dari persamaan identikal lainnya, kayak misalkan nih, ini yang sulit menurut gue di PY. Kenapa? Soalnya kita nggak tahu Y ini dari kita atau belum gitu. Jadi kita cuma tahu Y itu ketinggian sekian, Y-nya sekian. Jadi kita harus nganggap di sini adalah yang bisa kita ketahui di PY yang konstan. Kebalik. Gue suka kan? Gue balik dulu ya. Yang belum. Yang kita ketahui dari VY di sini kan kita ketahuin di sumbu Y ini kan dia VY-nya berubah-ubah ya, lama-lama terus makin turun gitu kan, turun, lama-lama bisa ke bawah gitu. Tapi yang kita ketahui selalu konstan itu adalah A pada sumbu Y ke bawah dengan juga gravitasi gitu. Jadi di sini cara yang dipakai adalah pakai percepatan A average. Average itu apa? Average itu kan percepatan rata-rata. Kita udah punya rata-rata itu nilai G, atau dia juga bisa kita nilai dengan delta VY per delta T. Kenapa? Karena A itu kan dp per dt, alias perubahan percepatan pada waktu ya. Jadi sah aja kalau kita pakai ini. Sama dengan, nah VY ini bisa ini kan, delta VY itu apa? VY akhir, final dikurangi VY 0. VY awal, initial. Datanya 1.800. Dari sini kita juga bisa dapat 9G ya. Dia dapat si VY final atau si delta VY ini. Delta VY nilainya gravitasi dikali 1.800 sama dengan 9,8 dikali 1.800 ya. Itu meter per second. Ini cepat saja angkanya dulu itu di akhir. Nah, dari sini kita masalahnya gimana kan kesulitannya? Gimana caranya kita dapat si VY di sini, karena kita nggak punya VY ini, nggak punya final. Nah, ada lagi nih namanya V average. Karena di sini kita punya delta H kan untuk ketinggian, yaitu nilai 12.000 kilometer gitu. Nah, H itu kan kita bisa lihat gitu kayak kecepatan ke atas rata-ratanya V average ya. Kita akan sama ini sebenarnya, V average sama dengan VY akhir plus VY awal. Konsisten. Perubahan saya VY awal, jadi kecepatan awal dengan akhir dibagi delta T gitu, dibagi 2 gitu rata-ratanya. Ini atomnya sama. Nah, ini nilainya sama kayak delta H per delta T. Oke, nanti ya udah. Kita yang bisa kita masukin kan delta H per delta T-nya kan. Sama dengan 12.000 per 1.800 sama dengan 20 per 18. Ini aja angkanya. Dari sini kita bisa dapat juga artinya V
VY final tambah VY initial, lagi-lagi konsisten sesuainya, per 2 sama dengan apa? 120 per 18 ya. Jadi VY final tambah VY initial sama dengan 120 per 9. Nah, dari sini kan kita punya dua variabel ya. Kita punya variabel VY final VY average kan. Dari sini kita bisa pilih salah satu variabel untuk didapatkan. Oke, jadi misalkan kita punya biru. Dari 2 persamaan ini digabung ya. Maka persamaan 1 ini persamaan 2, kita dapat final dikurang VY initial dengan 9 kali 1.800. Nah, tambah VY initial. Serius angkanya seperti ini. Kita bisa lagi tuh. Oh, ini kilometer. Ini meter ya. Oke, karena gue dari atas kaki kilometer per second, gue 2 kali 10 pangkat 3 ya. Kalau 1,8 itu 129. Nah, ini kan kalau buat nyari awal kita cari VY initial aja kan. Gue menyarankan kita buat persamaannya itu 2 kurang 1. Jadi hasilnya 2 VY initial sama dengan 20 per 9 dikurangi 9 kali 1,8. Maka VY initial sama dengan 120 per 9 dikurangi 9,8 bagi 2 ya. 9. Salah. 8. Apa ya ini ada di kalkulator. Gue mungkin lihat dulu ya dari sini karena gue nggak belum hitung. Ini 17. Oh ya, ini sorry gue salah ya. Ini ke arah bawah artinya negatif ya. Tadi arah ke bawah, gue masukin aja, padahal salah sih. Jadi ini minus ini artinya minus dikali kurang ini ya, ditambah. Ini kalau dihitung-hitung kurang lebih nilainya mungkin teman-teman bisa hitung sendiri. Itu sekitar 15,495 meter per second. Nah, dari sini kita punya dua nilai kan ya. Dari sini kita punya nilai VY inisial sama VX inisial. Ini samain kali. Dia nilainya berapa teman-teman? Sekitar ini ya, 11 kali 1/9 ya. Apa ya? Buat kali 11 sekian kilometer per second. Nah, kita punya di sini 13,495, ini 11,11 km per second, kilometer per second. Di sini kita bisa dapetin theta sama dengan tan pangkat 1 atau arcsum ya, bisa. Itu VY masukin per VX I sama I dengan tan pangkat min 1 15,495 per 11,1111. Tannya lebih dari 1 ya. Dari sini kita bisa dapat
Terus sudutnya itu kalau pakai kalkulator ya, 94,316 derajat. Nah, terus cari V0-nya kan sama tinggal dipitagoraskan aja ya. Akar VX inisial kuadrat. Jawabannya A. Jawaban yang B, akar VX inisial kuadrat tambah VY inisial kuadrat. Ini tinggal masukin aja. Dan di atas. Tambah 15,435 kuadrat. Kita masukin kalkulator. Hasilnya hasilnya 19,068 ya kilometer per second. Ini kita bisa ubah ke km per jam, tinggal dikali 3.600 ya. Kalau dikali 300 dia nilainya sekitar 68643,28 km per jam. Gede banget guys, emang clear cepet. Tamen itu belum biasa nih. Tamen itu lanjut sebelah sini. Ini ada, kalau ada pertanyaan langsung aja, kalau nggak ada gue rasa cukup mudah ya. Kalau nanti kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2 ini cukup menarik karena dibahas sebenarnya di kelas gue. Jadi di sini kita ngebandingin ada ini nih, ada pekerja nih atau kuli, sukhoi. Ada kopro yang mindahin peti seberat 100 ton gitu. Dia narik peti. Rantainya rata dibilangnya. Bisa jadi digambar di bawah gitu. Nah, terus dibilang diperlukan gaya seberat 1 Newton untuk memulai peti bergerak. Serta gaya 90 Newton untuk peti bergerak hanya konstan. Ini dua informasi pertama ya. Itu tuh untuk nyari mu statis sama mu k ya. Karena kita bisa tahu bentuk awal sama konstan. Dan sini jadinya di sini kita 180 nilai dengan gaya normal dikali US 180 itu 160 sama dengan X normal kali mu k ya dari informasi tersebut. Kebetulan ditanya di nomor 1. Jadi kebetulan kita udah punya berat petinya nih. Ini belum datang ya? Tadi masih ramen belum? Ramen Naruto. Iya, lagi dibuat ya. Masih. Oke lanjut. Kita lagi lihat di sini. Kebetulan kita udah punya masanya ya. Ini cabut. Kita juga. Oke. Nah, kita udah tahu nih beratnya ini 400 Newton ya. Untuk kondisi normal, kita tahu beratnya dia juga Fn. Artinya gaya normalnya kan gaya ini ya. Dokumen ketiga aksi reaksi. Jadi ini aksi. W di N-nya itu reaksi ya. Kita dapat di Fn-nya 400. Nah, untuk yang A langsung dijawab aja nih. Yang A kita langsung jawab aja. Artinya untuk yang US ya, kita 100 kan artinya US sama dengan apa? Sama dengan 180 per Fn kan kalau kita ini. Sama dengan 180 per 400. Jadi kita bagi 400 aja, bagi 4 aja bisa dengan 100 ya. Artinya atas bagi 4 berapa tuh? 45 ya. Terus 0,45. Mu-nya artinya kalau 160 per Fn. Dengan 160 per 400. Sama dengan berapa? 0,4. Itu yang A, cukup mudah. Yang B ini yang menarik ya. Yang B itu ketika ditarik itu ada yang menarik ya, karena dia yang menarik ini karena di sini ketika dikasih F di sini dia ada dua kan, ada di Fx sama di Fy ya. Ini di Fy ini menarik karena Fn itu sebenarnya gaya Fn itu kan normal dengan W. Ini enggak. Untuk kondisi ini gaya reaksinya itu diringankan tapi Fy ini, jadi W sama dengan Fn tambah Fy gitu. Jadi Fn-nya berkurang. Ketika Fn-nya berkurang artinya gaya yang dibutuhkan untuk mendorong itu menarik, itu lebih kecil. Nah, kalau itu tinggal kita hitung aja kan. Kalau misalkan ditanya apa, hitunglah gaya yang dibutuhkan untuk bergerak dengan konstan. Oke. Jadi kita tetap lagi untuk hal yang sama ya, cuman kita harus
hitung kira-kira di sini tuh ada berapa banyak jadinya. Coba kalau misalkan gini Pak, artinya kita punya theta sebenarnya 30 ya. Fy itu berapa? Fy sama dengan F sin theta kan, sama dengan F kali sin 30 sama dengan F dikali setengah F ya. Nah anggaplah nilai-nilai yang kita jelasin di sini ya 80 90 itu F-nya gitu. Artinya apa? Artinya ya mudah aja gitu. Kita tinggal hitung masing-masingnya aja ya berapa banyak ya. Ini nilai maksudnya basic numbernya. Ini si efeknya itu theta dengan nah di sini artinya kita harus menghitung nih karena gaya gesek itu kita ini gambarnya kurang lengkap. Kalau kita gambar diagram gaya lengkapnya itu dikit. Oke. Oke, bro. Ini kan si FGT kan, friction. Ini F cos theta. Ini Fn. Ini W. Ini ada sin theta. Jadi kalau kita buat persamaan lengkapnya, itu ketika Fs sama dengan F cos theta ya. Tapi Fs sendiri sama dengan ini kan, sama dengan Fn dikali mu, mau mu k ataupun mu s gitu kan. Harus dialah F cos theta gitu. Tapi Fn kita ubah karena Fn itu adalah W min cos theta ya. Kali mu dengan F cos theta. Nah ini kan kita punya datanya semua ya. Sekarang kita tinggal mencari F-nya. Jadi kita tinggal masukin aja sebenarnya 400 dikali F cos theta. F sin theta. F sin theta kali mu-nya tinggal dimasukin per F cos theta. Nah, theta kita masukin 400 kali setengah F dikali mu sama dengan akar 3 per 2 F. Ini saling hilang nggak sih artinya F? Agak berbahaya. Ini kalau gue buat efek konvensional ini agak bahaya ya. Jangan konstan. Dik. Gue salah ngitung. Ini minus, coy. Ini salah masukin, Fel. Sorry nih, gue nggak lihat ini, gue langsung hitung ulang. Tapi aman-aman. Udah, ini kita tinggal masukin dulu nih salah satu. Baru gue lanjutin. Dik, sorry Dik. Tadi kayaknya ada yang mau nanya, Dik. Oh, boleh. Gak kedengeran, sorry. Enggak kok. Apa? Tadi itu aja mau yang salah itu tapi lu udah itu nemu sendiri. Gue sadar gitu kenapa nggak ketemu gitu. Oke, gue lanjut ya. Gue lanjut ke sebelah aja. Setengah F gitu. Misalkan sekarang kita mau ngitung dalam keadaan statis. Kali mu s ya. Biasanya 0,45 kan. Sama dengan akar 3 per 2 F. Jadi kita masukin aja di sini dikali artinya berapa? 80 min
0,45 0,225 ya. 0,225 F sama dengan akar 3 per 2 F. Berarti kita tahu di sini F sama dengan akar 3 per 2 ditambah 0,225 F sama dengan 180 ya. F sama dengan 180 per akar 3 per 2 ditambah 0,225. Nah ini tinggal dimasukin aja kalkulator. Bentar. Hitung dulu. Jika ada yang bawa kalkulator bisa membantu itu. Sama nyari. Bentar ya. Berapa hasilnya? Ada yang hitung. 180 per akar 3 kali akar 3 nggak muncul deh. Itu dapat 106,982 Newton. Kalau dibulatin kurang lebih 125 Newton lah. Juga kecil ya. Terus lanjut ini untuk yang kondisi mu S ya. Sekarang kita lagi mu K persamaan yang sama. Artinya kalau pertama aku bisa langsung 400 dikurangi setengah F dikali 0,4 ya. Dengan akar 3 per 2 F. 180 dikurangi 0,2 F sama dengan akar 3 per 2 F. F kali 0,2 tambah akar 3 per 2 60 sorry. Udah cabut. Kamu cabut. Jangan lu mau 60 per 0,2 tambah akar 3 per 2 ya. Ini kita masukin kalkulator. Ini dapat dengan 50,09 ya. Kalau di blue 50 Newton. Itu mu K baru ya. Jadi bisa dibilang F minimum statis sama dengan 165 Newton. F minimum mekanis ya sama dengan 150 Newton. Itu untuk nomor 2. Lanjut untuk nomor 3. Nomor 3 nih soalnya kita baca dulu, dia menarik ya. Jadi sebuah batu dilempar vertikal. Dik, sorry Dik. Apa? Dik, sorry mungkin untuk nomor 2 ada yang mau ditanya dulu. Oh boleh. Ada yang mau tanya? Langsung aja ya teman. Ya langsung aja. Evel ini nomor 2 nih, gue jawabnya kelebihan ya. Kayaknya di diktat tuh cuma kinetik doang ya. Iya, di diktat cuma yang kinetis doang ya. Tapi di soal tuh gue nggak tahu dia nanyanya apa. Kan dia bilang kan minimum untuk bergerak ya, bukan berarti bergerak apakah statis dihitung, gue nggak tahu lah, gue hitung aja. Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 3 ya. Gue tunggu sampai 8.19 lah. Kalau P0 itu nggak bergerak ya? P0 konstan ini nggak bergerak ya? Gue lupa deh. Soalnya dibilang tuh bergerak dengan kecepatan konstan gitu.
Soalnya tahu gue benda diam itu definisinya V-nya 0. Punya kecepatan, cuma 0. Oke. Bantu dijawab aja. Oke, 819, kita lanjut ke nomor 3. Jadi ada sebuah batu 0,02 kg dari vertikal dari atas ke atas dan sebuah tebing dengan 2 meter. Dik, sorry Dik. Siapa? Mungkin tempatnya bisa dikondisikan dulu Dik, soalnya kayaknya makin berisik suasananya. Iya. Bentar ya. Gimana nih? Gua ini dulu deh. Apa? Nyet dulu. Atas suara gue masih masuk ya? Masih ada berisik ya background soundnya gitu? Masih agak sidik, cuma lanjut aja. Oke. Jadi nomor 3 tuh menarik ya, soalnya itu ada benda yang dilempar ke atas gitu. Tiba-tiba dilempar ke atas, terus jatuh di tebingnya tingginya sebelum ini tingginya 2 meter gitu. Jadi kita bisa lihat dia boom jatuh ke sini. Nah dari situ kita dapat beberapa informasi ya. Di sini tuh kita bisa dapat ketinggian akhir ya, ketinggian total di sini bagi bentuk S pakai pasaran kedua. Jadi kita anggap kalau benda dilempar ke atas kan dia awalnya lempar ke atas, terus dia jam di tengah ya. Jam di tengah udara itu dia P-nya 0 gitu. Dia jatuh ke bawah, boom, dapat PT dengan nilai 21,99 meter per second. Nah dari sini kita bisa pakai persamaan
tinggal BB, gue lupa yang keberapa, tapi ini yang final quadrant sebenarnya initial quadrant sama 2S gitu. Di sini S-nya itu sebagai H gitu, dan di sini A-nya sebagai G gitu. Nah, jadi kan VI-nya 0, kita bisa anggap ini 0 kuadrat tambah 2 dikali nilai G 9,8 kan, dikali S, S-nya berapa? Nanti kita cari finalnya berapa? 29 ya. 29 kuadrat ya. Udah, jadi kita bisa anggap 29 kuadrat kalau 2 kali 9,8 S. S atau H sama dengan, ini jawab B sebenarnya tanpa gue sadar. S sama dengan 29 kuadrat per 2 kali 9,8 meter ya. Oke, coba kita hitung ke kalkulator. Kalkulator itu 29 kuadrat dibagi 2 dikali 9,8 ya. Ini dapat ketinggiannya dia itu, atau S itu, ini S itu nilai hamak. Hamak senilai 42,9 meter. Itu untuk yang A. Nah, sekarang kita tanya kecepatan awal batu nih. Nah, untuk awal batu nih kita bisa cari hamak kedua gitu. Di sini kan ada delta H ya. Kita cari delta H dulu nih. Delta H sama dengan hamak kurang tebing ya. Ini nilainya berapa? Nilainya 42,9 dikurangi 32 ya, sedangkan 10,9 meter. Ini kita jadi hamak baru nih. Cuman bedanya sekarang dia V finalnya 0. Pas initial ini tuh gerak jatuh bebas ya. Jadi enggak. Kalau kesamaan kedua untuk nyari yang A, nyari yang B, ini B. Cara kita nyari yang A. Yang A itu kita hitung hamak. Pakai persamaan biasanya deh, V final kuadrat dengan V inisial kuadrat ditambah 2AS. Cuman di sini hanya minus ya, karena tadi kan arah nih, arah turun, sekarang berbeda ya. Jadi V finalnya 0 kuadrat sama dengan V inisial kuadrat ditambah 2 dikali minus 9,8 karena arahnya ke bawah. Nah, plus ini hamak. H di sini, hamak di sini dia nilainya adalah delta H. Jadi V inisial VI kuadrat dengan akar VI kuadrat sama dengan, ini dipindah keluar, 19,6 dikali delta H ya. VI kuadrat sama dengan akar 19,6 dikali delta H berapa sih ini? 10,9 ya. 10,9. Itu kita masuk. Kita tambahin AC akar 19,6 dikali 10,9. Nilainya dia adalah 14,6 meter per second. Ya, itu untuk nomor 3 ya. Ini caranya macam-macam ya, bisa pakai energi kinetik, bisa pakai laju. Ini contoh yang gue kerja di depan itu, dia nilainya pakai laju. Cuman kalau teman-teman mau pakai energi kinetik juga bisa. Hasilnya sama nih kalau misalkan, kalau ini untuk yang A ya. Kalau mau pakai energi mekanik bisa lihat TikTok. Kalau yang gue ujungin depan ini pakai analisa ya gerak aja gitu. Untuk yang pertama itu di sini hasil 14, dibulutin 62 sih, tapi close enough per second. Yang B itu 42,9 meter. Itu yang nomor 3. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini cukup menarik ya, karena selama ini kita geraknya tuh lurus kan. Sekarang enggak, sekarang itu kita belajar blender. Blender itu kalau teman-teman pernah buka, dia tuh sebenarnya ada blade, ada motor,
Motor itu bergerak kencang motornya ini. Nah, maksudnya 6.500 RPM itu maksudnya tuh putaran per menit ya. Jadi kita bisa ubah gitu mau per detik mau per jam dari definisinya. Putaran ini dia udah melewati satu rotasi kali rotasi kok putar ya rotasi. Nah, terus kita baca bila secara tiba-tiba mesin belanja dimatikan, maka mesin tersebut akan mengalami pelambatan dan berhenti setelah 4 detik. Artinya dari 6.500 RPM jadi 0 RPM 4 detik. Sekarang ditanya ini apa peran angularnya. Nah, mari kita hitung ya. Jadi kita tahu delta T-nya nilai 4 detik. Dan kita harus tahu nih definisinya masing-masing ya. RPM apa? A itu apa? 1 RPM itu round per menit, artinya 2 apa? 2 pi rad per menit kan? Kalau kita ubah 20 rad, itu tuh putaran. Nah, per menit artinya kita ubah gitu. Per 60 ya, per detik. Supaya sih. Nah, sedangkan kalau percepatan itu adalah delta W, delta omega, per delta T. Nah, itu masih delta T, kita ini kan buat nyari kecepatannya. Ini percepatan angular. Udah, artinya kita gampang aja kan, kita udah punya, kita tinggal cari kecepatannya gitu. Dari 6.500 ke 0. Artinya apa? Artinya kita bisa cari dengan ini apa A itu delta W ya. Artinya W inisial W final karena ini nggak ada posisi negatif, makanya putaran ke arah ke delta T. Deltanya kan 4 detik. A sama dengan ini perlambatan ya. Kalau perlambatan artinya apa? WF min W inisial 0 kan akhirnya berhenti di kurang 6.500 per delta T-nya 4 ya. Delta T-nya ini masih per menit. Kalau mau diubah per menit, jadi kita harus buat 4 detik jadi menit ya. 4 per 60 ya. Jadi dapat 6.500 dikali 60 per 4 kali 15 aja. Jadi dia saya adalah 9.500 putaran per menit. Satuannya menit, ini satuannya rotation per menit. Nah, ini hasilnya. Ini cukup sederhana sih. Ini tapi bisa variasi ya, kalau misalnya tahu panjangnya dan lain-lainnya, kita bisa nyari energi dan macam-macam. Tapi untungnya enggak ya, jadi nggak ribet. Bayangin kalau kita punya masa kan kita bisa lihat perubahan energinya, bisa hitung dayanya dan lain-lain ya. Untungnya enggak. Syukur. Lalu lanjut ke pertanyaan terakhir nomor 5, gambar 1 di bawah. Lupa gua screenshot. Jadi gua gambar ulang aja. Jadi kasus di sini adalah pegas 2 kali ya. Ini masa, ini ada pegas. Ada pegas ya. Nah, mungkin ini buat nyari kap pegas kita ada materinya dulu. Kap pegas itu dia kebalikannya dari rangkaian listrik ya. Kalau listrik kan kalau seri dia dijumlahin aja kan. Kalau paralel dia paralel 2 seperti dipangkatin 1 kan. Kalau kap pegas di sini dia kebalikannya. Kalau ini kan listrik. Kalau pegas ditukar. Ini paralel, ini seri.
Nah kalau di sini artinya cara ngitungnya kayak paralel ya. Per K tambah per K pangkat 1. Maka K pangkat adalah K per 2. Ini ternyata untuk jawab yang A. Jadi yang A diminta konsentrasi efektifnya ya. Ya udah kita jawab di nilainya 0,25 kg, kayaknya 6430. Jadi A K efektif sama dengan K per 2 sama dengan 6430 Newton per 2 sama dengan 3215 Newton gitu. Ditanya yang B, frekuensi dan oscilasi pegas. Nah, artinya kita ini kan kita harus hitung nih dari persamaan yang tersebut gitu, dari persamaan frekuensi dan oscilasi. Mungkin kalau gitu meminta periode sih. Oh, diminta nih. Kalau gitu kita pakai rumus periode langsung aja. Yaitu rumus periode itu adalah T sama dengan 2pi akar masanya per K-nya. Kita punya semua ya. Sama dengan 2pi akar masanya berapa? 0,245 ya kilogram per K-nya 325 gitu. Kita kalkulator. Ini pi-nya biarin aja pi ya, soalnya pi is pi gitu. Kalau kalkulator dia ada ininya, ada bisa masuk variabel pi. Dari sini kita kalkulator kita dapat T-nya ada 0,055 second. Lalu muncul nilainya kedua frekuensi kan 1 per T ya, 1 per periode sama dengan 1 per 0,055 sama dengan kalau kita masukin ya hasilnya adalah 18,23 per. Ini untuk nomor terakhir ya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Jadi sorry ya kalau ada background sound gitu, gue lagi di luar kebetulan untuk hari ini full di luar. Mungkin dari teman-teman gimana ya? Ada suara di belakang, nggak ada suara siapa? Nil boleh diulang lagi Nil, suaranya tadi kurang jelas. Boleh yang lihat nomor 1 nggak? Nomor 1. Iya. Nomor 1 itu kita ini loh, mungkin gue lupa jelas di awal ya. Yang kita jawab itu tuh si roket yang lawannya ini. Jadi kita ngitung rotasi dari 20.000 Y sama dengan 12.000 ya. Itu asumsinya dari awalnya dia 00. Ini itu untuk yang gue lupa jelasin di nomor 1. Pertanyaannya apa ya? Boleh lihat ke bawahnya nggak, Dik? Apa? Lihat ke bawah. Gimana? Di gua nggak kali. Yang itu kan gua bingungnya itu yang itu lebih yang average sama yang kecepatan average-nya itu. Gimana? Sorry, ulangin. Itu gua bingungnya itu yang di bagian kecepatan average, kecepatan rata-rata di atas. Oh, kecepatan rata-rata. Itu agak kurang kedengaran di situ, Dik. Sorry, Dik. Yang di sini ya, di kecepatan rata-rata ini ya. Iya, Dik. Mungkin gua jelasin di tempat baru ya. Jadi di sini untuk konsep kecepatan rata-rata kita ini mungkin kenapa bisa P average itu sama dengan P final tambah P initial per 2 ya. Jadi kita itu untuk menganggap asumsinya ini asumsinya, ini dengan asumsi sebenarnya, asumsi selama kejadian ini A sama dengan konstan. Jadi ini kenapa dia bisa kayak gini ya? Mungkin gue jadi secara konsepnya dulu. Nah, misalkan kita buat grafik nih, ada grafik sumbu X dan sumbu Y nih. Jangan, sumbu Y jelas. Kita punya ini. Kita punya V, kita punya waktu ya, terhadap waktu. Nah, kalau V ini perubahannya linear, artinya sesuai dengan Y sama dengan
H plus BX ya, you know lah, biasa kita ngerjain ini gitu. Ngerjain laprak, Fishmax, atau Fishlist. Nah, misalkan kita anggap ini ya, apa, A sama konstan ya, dia hasilnya sesuai dengan persamaan linear gitu, linear itu 1. Nah, kita bisa anggap gitu, kalau misalkan aku punya gitu, ini misalkan aku narik AX P inisial, P finalnya di sini. Misalkan ini di 10, ini di 0 ya. Maka itu memenuhi persamaan ini. Jadi kita bisa tarik dari si tengah keduanya. Itu adalah P average-nya di sini. Mungkin kita buktikan dengan hitungan ya Nil ya. Misalkan P final dia 10 meter per second. Ini 0 gitu. Kita kan bisa ngitung sebenarnya dari jaraknya ya. Misalkan kita ngitung, aku mau ngitung ininya, mau ngitung artinya sini Y sama dengan X ya. Aku mau ngitung kecepatan rata-ratanya nih dari 0 sampai 0. Sebenarnya kan itu kita bisa ngitungnya juga dengan ini kan. Delta X perpindahannya per delta T ya. Coba itu kalau misalkan di sini kan kayak delta X-nya nyari gimana? Delta X sama dengan integral 0 sampai 10 di fungsinya kan fx dt gitu per deltanya berapa 10 kan ini 10 per 0 sama dengan ini artinya kuadrat per 2 0 sampai 10 per 10 gitu sama dengan 100 per 2 per 10 sama dengan 50 gitu. Nah jadi untuk kondisi ini ya, kenapa ini terbukti dari sini untuk kondisi dia perubahannya linear, kita bisa anggap kecepatan rata-ratanya itu V final tambah V initial gitu. Dan untuk kasus di soal dia seperti itu, dia linear ya, kita aturnya linear. Kan kalau nggak linear nggak bisa. Nah dari sini kalau terbukti ini gimana? Kalau terbukti untuk V berubah linear ya. Kalau terbukti kita bisa pakai di sini ke yang sebelumnya yang apa yang average. Average kan rata-rata ya. Sama dengan rata-rata itu V final. Aslinya dia sama rumusnya kayak di sini. V average itu sama ini juga gitu. Nah, average itu artinya apa? Delta V per delta T. Atau misalkan kita punya delta V itu V final kurang V inisial per delta T. Nah, kita kan akhirnya kita punya persamaan dua ini ya, Nil ya. Nanti kita persamaan yang ini, yang apa? Persamaan satu bisa pointer. Dari situ kita bisa proses karena yang ini terbukti gitu, yang ini udah terbukti. Yang ini udah terbukti, ini udah proven, dan ini juga emang udah proven, kita bisa gabungin keduanya gitu. Dari sini pakai persamaan ini dua variabel buat nyari VY final atau VYI gitu. Nah ini kalau aku sih berefisien aja, jadi langsung aja yang dieliminasi itu VYF-nya ke eliminasi. Jadi di sini itu dia persamaannya adalah 2 kurang 1 gitu. Nah kesalahanku itu tadi di sini harusnya minus 1,18 dan minus 9 kali 1,8 gitu. Karena si 9 kok minus 9. Ini G nggak sih? Gue salah tulis. Ya, sorry. 9,8 ya. Itu minus 9,8 maksudnya. Jadi negatif kan dia nilai minus 9,8. Itu tadi Iya, jadi ini gue kebiasaan nulis koma sama dot mirip-mirip gitu, agak bahaya. Ini harusnya koma ya, 9,8. Ini peralihan dot 1,8. Ada hasilnya segini. Saya itu tadi yang 9,8 kenapa minus juga? Yang gimana? Yang 9,8 kenapa minus? Karena ini kenapa minus? Dia ini jadi gini. Untuk kasus di sini kenapa dia negatif? Karena
Karena si G ini arahnya berlawanan. Khusus di kasus ini si gravitasi dia berlawanan dengan PY, makanya dia nilai negatif. Ngerti nggak? Oh iya, paham. Ya soalnya gini, PY awal kan dia nilainya besar pasti kan. Ini di detik nol. Dia nilai P-nya gede kan. Tapi ketika dia diperlambat oleh gravitasi, dia nilainya pasti turun gitu. Dan delta G itu. Jadi ini karena delta G-nya dia itu 0. Karena G-nya itu dia berlawan arah, maka kan dia ngurang terus kan. Maka dia negatif. Gitu. Tadi gue juga salah naruh. Makanya gue salah. Oh iya, dia negatif. Oh, iya. Gimana? Cukup jelas ya? Karena bola yang kita lempar ke atas itu kan masih ada gaya gravitasi, jadinya lu bikin. Gimana? Tadi kan bolanya kan bukan bola sih, yang itunya kan dilempar. Habis itu kan ada tenaga yang berlawanan. Jadinya negatif. Ya, Bentar. Aku kurang terdengar jelas. Dari kan aku nge-lag ya, kerasa. Oh itu intinya itu karena dia berlawanan aja ya, Dik ya. Dengan karena dia beda arah dengan si PY-nya, dengan si gerak awalnya. Kalau dengan dia arah kan dia positif kan. Kalau dia beda arah dia negatif. Kalau berlawanan mengurangi. Bentar, ini aku yang nge-lag atau suaramu putus-putus? Kedengaran tadi. Kasih Dik. Mungkin kalau emang nggak kedengeran bisa di chat aja Nil, mungkin nanti gue bisa bacain chatnya. Daniel udah jelas kayaknya Dik. Ada lagi nggak kira-kira? Oh ya Dik, mungkin ini Dik, gue mau balik ke nomor 2 Dik. Boleh. Tadi kan nomor 2 kan sempat bingung ya, ada pakai gaya minimum untuk keadaan statis sama kinetis ya? Iya. Nah kalau gue mungkin gue coba bantu jawab ya, mungkin kalau teman-teman yang lebih paham mungkin bisa koreksi gue. Kalau di diktat itu kita tuh ninjau yang F minimum mekanisnya karena emang itu dalam udah keadaan bergerak gitu. Gak peduli V-nya konstan atau enggak, yang penting udah bergerak sih. Makanya kita tinjaunya itu doang. Ya udah, ini kita ambil definisi tadi ya. Definisi gerak itu P lebih dari 0 ya? Iya. Oke, jadi kita pilih yang ini aja ya. Blok jabat kedua ya cukup gitu. Oh ya, sama ini Dik, yang nomor 3 kayaknya yang H-nya belum kejawab ya Dik tadi. Belum ya? Udah kok. Ini nih. Oh ya, oke. Oke, kalau dari gue itu aja sih Dik. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau nanya lagi. Ditunggu sampai Palingnya nomor 3 itu kita beda tinjauan aja kan. Gue gak pakai energi. Oh, oke. Mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya lagi. Mungkin ditunggu sampai jam 20.50 ya. Kalau masih ada yang mau nanya.
Oke, karena udah jam 20.50 dan teman-teman kayaknya udah nggak ada yang nanya, mungkin asistensi Fismek kali ini dicukupkan sampai sekarang dulu. Terima kasih buat Nata sama Dika yang udah mau meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya untuk datang. Sebelum diakhiri, gue mau ngingetin lagi kalau ada link absensi di kolom chat, sama ada diktat DSD yang fixnya buat teman-teman elektro. Oke deh teman-teman, kalau misalkan emang udah ada nggak ada yang mau nanya lagi, karena tadi kita mulai dengan doa, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman udah mau meluangkan waktunya untuk ikut asistensi Fismek kali ini. Udah boleh leave, jangan lupa isi absennya sama diktatnya ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Oke, makasih Marvel dan teman-teman lainnya.